A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar tentang hal-hal yang perlu di notes atau hal-hal yang perlu diperhatikan tentang doa. Banyak hal dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita tebak-tebak, tidak bisa kita terka-terka. Tapi abang kakak, hidup ini tidak bisa diterka, tapi selalu ada pola. Catat ya. Jadi pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang pola. Apa itu pola? Pola itu sebuah apa? Sepak bola gitu. Bola ya, tenang-tenang, enggak usah marah-marah, baru lagi. Senyum-senyum. Masih pagi-pagi enggak usah ngegas. Sepak bola. Pola is a methodology. Pola is a concept. Pola is continuity. Hidup ini tidak bisa diterka, tapi selalu ada pola. Wa may yattaqillah. Terus yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka baginya jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, berarti ayo gimana? Kalau tidak ada pola, tidak ada jalan keluar, berarti tidak di jalur takwa. Bisa dipahami tidak kira-kira? Jadi sederhana tidak pemahamannya? Walau a'jabaka husnuhunna, kata Allah tadi di surat Al-Ahzab, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Nabi ditegur sama Allah, jangan tertipu, hati-hati ya wahai Nabi. Ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin akan menarik perhatian, akan membuat kau tertarik. Ya kan, istri perjuangan abang kakak ini kan udah memilih istri masing-masing kan. Istri-istri perjuangan itu kan mungkin ya agak butek gitu, agak buram gitu ya, ngelember sana ngelember sini misal gitu. Terus di luar sana ada yang body goalnya bagus, yang mengkilat, minum kopi nampak sininya misal gitu ya. Itu bukan perempuan, itu gelas loki namanya. Pengusaha sukses, tiap hari meeting, ya kan? Wah, banyak tuh perempuan-perempuan sesak napas mulai mendekati. Apa kabar mas? Itu kayak orang sesak napas. Gimana? Loh, banyak loh yang memang sengaja mengincar suami-suami yang udah jadi tuh. Istri perjuangan inilah yang tukang poles. Istri perjuangan inilah yang dorong-dorong dari awal. Ayo mas, kamu bangkrut, gak apa-apa mas, aku gak akan ninggalin kamu mas, gitu. Giliran udah di atas, ditinggalkannya istrinya. Polanya gimana? Istri perjuangan itu mengantarkan dia dari nol sampai ke puncak. Tapi yang perempuan yang ubur-ubur itu, pelakor lah namanya. Ngapa ubur-ubur emang? Tak ada otak. Ya, si ubur-ubur ini membuat teman-teman di puncak jatuh ke nol bahkan minus. Betul atau betul sekali? Itulah dia.
maka hidup ini tidak bisa diterka, tapi selalu ada pola. Walau a'jabaka husnuhunna. Nih ayatnya. Surat ke aplikasinya amalsoleh.com ya kakak ya. Ayaman pakai aplikasi apa tuh? Pakai amalsoleh.com. Surat ke Al-Ahzab 33 ayatnya ayat 52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Wahai para nabi, Nabi Muhammad dalam hal ini, tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh mengganti mereka, mengganti istri-istri yang halal itu dengan istri-istri lain meskipun kecantikannya menarik hatimu. Wow. Nyesal sih buka ayat ini nih. Tenang mak-mak, makin tingkah dia. Sempat macam-macam tuh peleng. Tenang. Anak muda tuh menang di akhir. Kasih loh dia bahagia. Nanti akhir baru kita bantai kan. Tahu-tahu pas mau pembantaian dia keluar satu-satu. Ya kita duduk di luar kata dia. Ujung-ujungnya. Walau a'jabaka husnuhunna. Saya tidak membahas dari dimensi sejarahnya, tapi saya pengen ngasih tahu sama abang kakak. Walau a'jabaka husnuhunna ini kalimat 3352. Kalimat yang mengingatkan kita semuanya, sekelas Nabi disuruh waspada sama Allah. Apa yang disuruh waspada? Mata. Abang kakak, kita baik, tapi harus waspada juga. Tidak semua orang baik seperti yang kita pikirkan. Tiba-tiba pinjam 100, besok aku ganti, ternyata hangus. Walau a'jabaka husnuhunna, itu menunjukkan bahwasanya secara outfit, secara penampilan, secara gaya dia proper. Maka saya bilang sama yang jomblo-jomblo, udah balik dah jomblo kemarin tuh, ente mau cari istri atau mau cari model? Kalau yang dicari adalah model, kau pilih yang cantik-cantik tuh, yang bening-bening, yang mengkilat, yang minum kopi lewat sini nampak kopinya. Emak-emak ini sejatinya cantik, cuma belum dipoles ya, belum diamplas. Kalau ada waktunya, nih 5 juta sebulan untuk skincare, pedicure, cukur, oh mengkilat udah tuh. Oh betul, yang ngantuk pun bangun dengan materi kayak gini nih. Setuju Ustaz, setuju. Aku padamu Ustaz. Pokok kalau materi kayak gini nih, dengar tuh Pak, dengar dah. Besarkan volumenya, nguntungkan dia. Kita lampung loh dia. Udah siapkan dah, saya bakso aja tunggu ya kita. Kalau dikasih pedicure, cukur ya kan 5 juta sebulan, nih biaya untuk, oh semangat kawan, mengkilat, auto glowing, glow in the dark. Dia tuh kan cuma salah pakai baju ya, salah pakai jilbab, ya kan. Begitu nanti kacamatanya dibelikan yang agak bagus, kacamata untuk ngelas tuh, ya kan. Belikan kacamata yang sesuai dengan bentuk wajahnya, ya kan. Facial wash yang agak ya gitu deh, misalnya gitu kan. Belikan jilbab, belikan soft lens yang warna sini ungu, ya kan. Sini warna biru laut, misalnya gitu. Sini alis hijau, misalnya gitu. Insyaallah tuh macam orang gila dia. Bawakan dia ke salon, glowing budak tuh. Marah-marah dia ngomong-ngomong, udah mau negur. Suaminya tenang ya sibuk main HP. Begitu dia mau kemas-kemas, maksudnya itu udah marah.
begitu dia mau ngangkat bantal gitu, mau balik badan, di bawah bantal tuh udah kita siapkan duet biru, duet merah, tumpuk-tumpuk. Mana dia jadi marah? Ih, kamu kata dia, perempuan. Mau apa bang? Kata dia. Kopi bang, pakai racun kata dia. Langsung baik, gampang mereka obat merah obatnya. Obat mereka apa? Obat merah. Walau a'jabaka husnuhunna. Hai para laki-laki, jagalah matamu. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Nampak bagus budak tuh, gila, salah pilih sih. Terutama kita-kita ya, siapa yang nikah di bawah 5 tahun ada sini? Ada? Yang pernikahannya di bawah 5 tahun. Ini kata teman-teman saya yang curhat-curhat ke saya. Mereka bilang, kenapa ya Ustadz ya, di 5 tahun pertama tuh ada perasaan begini, kok kayaknya aku salah pilih istri. Hampir semua di awal-awal pernikahan, di bawah 5 tahun. Jadi bawaannya tuh kayak, kayak itu, apa tak nampak sebelum aku nikah sama cewek ini ya gitu. Inilah teguran dari Allah, walau a'jabaka husnuhunna. Apalagi antum nengoknya cuma di sosmed, udahlah, filternya tebal 3 lapis. Dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA? Dari mana datangnya kecewa waktu jumpa wajahnya beda? Dia foto 10 abang kakak, dia foto 10, yang diupload tuh setengah ya fotonya. Saya mau nyampaikan tentang walau a'jabaka husnuhunna ini, kita sering tertipu dari mata. Waspadalah abang kakak. Bisnis, ya, usaha. Kemarin saya bilang kan, yang datang ke kita nipu, yang datang ke kita bohong, yang datang katanya ngelarikan duit kita, bahkan ada yang tusuk dari belakang. Apakah itu benar-benar aktor? Benar-benar maunya dia? Atau dia hanya pemain, hanya aktor pilihan Allah, dan sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ingat enggak rumusnya 479? Yang baik-baik, yang buruk-buruk. Kemarin saya dikirimkan video, ada ibu-ibu pergi ke tempat mainan, terus mamanya tuh nunjukkan ada boneka, bukan boneka. Antum tahu apa, bukan boneka namanya, apa? Mainan buaya yang apa, buaya tapi pakai plastik tuh loh, yang kecil-kecil, yang dipencet tuh, ya kan? Begitu mamanya, lucu juga videonya, tak apalah untuk hiburan pagi-pagi ya. Begitu mamanya, nah apa ini, kata mamanya ke anak-anaknya 2 orang, buaya. Kata, gimana bunyinya? Sayang. anak kecil 2 itu tahu dia bunyi buaya itu gimana. Apalah buaya yang jadi contoh ya. Padahal buaya itu kan terkenal setia kalau di air, kalau naik. Tapi saya bilang laki-laki yang jomblo, tak mau dekat ke masjid, tak mau dekat sama Quran, itu bukan buaya, itu biawak. Lebih murah. Kata kata Adam, itu kasta terendah, sudra. Hai laki-laki, abang kakak, terutama ya, mohon maaf nih, ibu-ibu istimewa yang kemarin kita bikinkan kelasnya. Saya tahu rasanya jadi ibu istimewa itu tidak mudah. Memperjuangkan keluarga, memperjuangkan anak, menjaga kehormatan diri. Di sisi lain pengen juga punya pasangan seperti orang-orang pada umumnya, tapi di sisi lain dihantui dengan trauma masa lalu, kekerasan, KDRT, suami kasar, dan seterusnya dan seterusnya. Ingat abang kakak 479. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, betul. Tapi ada 479 juga yang harus diingat. Jadikan ajang muhasabah, introspeksi, koreksi diri, karena selalu ada solusi setelah introspeksi. Walau a'jabaka husnuhunna, ya abang kakak, Islam mengajarkan kita kewaspadaan. Islam mengajarkan kita sebuah pola yang harus diwaspadai. Cobalah lihat bagaimana Allah muliakan Nabi Yunus alaihissalam setelah dia muhasabah, introspeksi, dan seterusnya. Allah juga muliakan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub.
abang kakak tadi saya mukadimah dengan kalimat hidup ini tidak bisa diterka, tapi selalu ada pola. Kakak-kakak yang hari ini Allah takdirkan hidupnya sendiri, menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus juga menjadi ayah buat anak-anak. Bayangkan dia jadi ibu tapi jadi ayah juga. Saya tahu rasanya kayak gimana. Tapi yakinlah dan percayalah bahwasanya ada Allah yang membersamaimu. Itulah kenapa saya memaksa diri saya untuk ngomong tiap subuh, ngasih semangat, walaupun mungkin terkesan materinya berulang-ulang, tapi saya coba ambil dari angle yang berbeda. Maka pagi hari ini dapat satu ayat di Al-Ahzab, Allah menegur Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan untuk membuat baginda Rasulullah waspada, hati-hati. Nah, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, sekarang ini rambut sama hitam. Coba diulang. Hati wallahu a'lam. Jadi pengusaha jangan polos. Apa-apa hitam di atas putih. Perjanjian tertulis, pakai notaris. Hati kepala sama hitam. Kadang-kadang kita mudah tertipu. Ustaz ini penampilannya Islami, ngomongnya Masya Allah, Barakallah fi umrik. Ngomongnya Barakallah fi umrik terus. Dia mau bilang Barakallah fik maksudnya tuh. Tapi tidak tahu, akhirnya Barakallah fi umrik. Mau ngomong terima kasih, akhirnya supaya nampak Islami kan jazakillah, salah lagi, laki-laki di jazakillahkannya. Mana dia tidak tahu, dikira jazakallah tuh sama aja dengan jazakillah gitu. Bahasa Arab tuh domir kaki, sama kayak saya bilang, saya itu dengan perempuan anti. Sejak 2000, saya di Kediri. Tahun 99 saya di Kediri ketemu perempuan tuh anti saya. Kalau ketemu laki-laki, antar. Ya. Kepala sama hitam, hati wallahu a'lam. Dia juga punya pola Bang Kakak. Orang-orang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba langsung mendekat. Nih ya, saya tunjukkan sama antum ayat Qurannya. Mau enggak? Mau enggak? Buka surat 9 ayat 47. Ini ayat bukan untuk curiga. Ini ayat dipakai untuk waspada. Mas Rian, Mas Indra, Pak Rudi, Bang Abu, kawan-kawan semua ini kan pengusaha-pengusaha. Maksud saya ada ayat-ayat kewaspadaan. Jadi pengusaha harus waspada. Musuh yang tak nampak tuh riba. Musuh yang tak nampak tuh akad batil. Itu hadir nanti hadir ya. Tapi ayat ini bisa dilihat dari angle bisnis. Tiba-tiba sering silaturahim, 3+1, boleh pinjam duit enggak tuh? Sebentar ya kawan-kawan ya. Dah, lihat ya. Dan udah dapat belum?
Udah dapat ayatnya 947 At-Taubah, kita pelan-pelan ya. Yuk, lau kharaju fikum mazadukum illa khobala. Lihat kalimatnya. Ma di situ ma nafyu. Ma tidak. Tolong dicatat ayat ini. Hari ini pagi ini saya pakai angle atau sudut pandang pengusaha. Lihat kalimatnya. Lau kharaju fikum lau kharaju fikum. Coba ulang. Ma zadukum illa khobala. Kata-kata kharaju fikum itu artinya ada di barisanmu, direkrut, join. Welcome on board our new director. Welcome on board our new chairman. Welcome on board our new CEO. Welcome on board our new CTO. Our new director. Welcome on board. Itu namanya kharaju fikum. Ayat ini cerita tentang perang Uhud. Tapi kalimatnya pagi hari ini saya izin melihatkan dan menunjukkan dari angle bisnis. La kharaju fikum, kata Allah, mazadukum illa khabala. Kehadiran dia sebenarnya, kata Allah, tidak nambah kebaikan apapun, malah menambah kekacauan. Jadi terlihat antum wow, terlihat antum wah. Saya pernah dampingi salah satu pengusaha yang dia tuh di fase-fase kritis, terus mendatangkan orang-orang banyak, merasa punya margin, Mas. Lalu meng-hire SDM baru yang itu glowingnya di sosmed. Nah, ini materi saya nih. Jadi ketika kita masuk ke zona itu, ini punya profil mantap, portofolionya. Kita hanya ngelihat sosmednya saja. Begitu dia masuk, dia request, dia minta mobil Mercy, dia minta ini, minta itu. Saya udah sempat bilang sama saudagar ini, hati-hati. Masa baru join udah minta-minta macam-macam. Nah, tapi dia memang untuk ini, untuk lobby-lobby, untuk profesional. Ya udah, oke. Kan saya bukan siapa-siapa. Entah kenapa ya Bang Kakak ya, dulu saya juga tidak paham. Saya tidak bisa juga dan tidak berani ngomong sembarangan. Kadang saya tuh ada rasa gitu ketemu sama orang tuh, ini kayak tidak benar. Tapi saya tidak bisa jelaskan apa gitu. Mau ada rasa gitu ya, kayak tak bisa. Orang nyebutnya intuisi. Nah, berjalannya waktu saya belajar di surat Al-Anfal itu namanya furqan. Jadi kalau pengusaha katanya pakai feeling, pakai indera ketiga, indera keberapa? Indera ke-10 ya. Indera kediri ya, indera kediri. Itu bahasa Qur'annya furqan. Kadang-kadang yang ngelihat istri, aku nggak suka ya. Itu hati-hati ya, waspada. Lihat kalimatnya, mazadukum illa khabala, tidak menambah kekuatanmu, malah membuat kekacauan di barisanmu. Udah? Wala awda'u khilalakum. Nah, ini salah satu cara dia mengelabui triknya.
mengelabui status aslinya, mengelabui sifat aslinya, hidden agenda, misi dia yang tidak dia boleh nampakkan adalah wala audhu, dengan cara menutupi misinya dengan cara audhu khilalakum. Ma makna wala audhu khilalakum? Bergegas maju ke depan di celah-celah barisan. Nanti ngapain dia bang kakak di tengah-tengah? Ya baghunakumul fitnah. Nanti di barisan antum tiba-tiba porak-poranda. Nanti di barisan antum tiba-tiba berantakan. Perang Uhud abang kakak, para sahabat itu udah lurus, dah menuju ke menuju ke medan perang. Di tengah-tengah dihasut. Ada dua kata yang saya mau pointerkan kepada abang kakak pada pagi hari ini. Lihat. Lihatlah kalimat mazadukum illa khobala dengan wafikum sama'una lahu. Dua ayat itu ya. Apa ayatnya? Kalimatnya wafikum. Coba diulang kalimatnya, ikut saya. Wafikum sama'una lahu. Ada kata-kata pernah dengar sami'na wa atokna? Pernah dengar? Nah, kata-kata sama'un itu beda dengan sami'na. Kalau sami'na bisa dengarnya sekilas, tapi kalau sama'un pakai tasydid itu menunjukkan mendengar sungguh-sungguh. Bahasa Pontianaknya percaya bulat-bulat. Tolong dicatat baik-baik teman-teman. Antum pemimpin, abang kakak hari ini ada di zaman akhir zaman dan akhir bulan. Fitnah terbalik-balik. Orang yang salah bisa playing victim, seolah-olah dia korban, padahal dia adalah aktornya. Wafikum sama'una lahum. Namanya orang sedang sama'una lahum, bisa tak dinasehatin? Misalnya gini, bang, hati-hati bang sama fulan. Apalah jawabannya? Oh enggak Ustaz, dia tuh justru baik Ustaz sama kita. Apa saya mau sampaikan sama abang kakak? Waspada, bukan curiga. Apa? Waspada. Tiba-tiba kok bergerak, tiba-tiba begini. Harus perhatikan, antum jangan tertipu. Nanti apa yang menjawab Ayaman? Times answer. Waktu akan menjawab. Makanya udah kita hadang pakai MSQ. Masjid Subuh Quran. Wafikum sama'una lahum menunjukkan ada sekelompok orang atau sekelompok tim kita yang tertipu, kebawa cara mainnya dia. Khilaf, saya menganggapnya khilaf. Wah, kena sihir budak-budak ini. Nah, gitu kira-kira. Kenapa begitu abang kakak? Satu ya, catat baik-baik ya. Satu, di balik kata-kata sama'una lahum, ini. Di balik kata-kata ini ada dua arti. Sama'una lahum, orang kita tertipu. Udah? Yang kedua abang kakak, tertipu oleh apa? Tertipu oleh top, TOP.
tulisan, omongan penampil. Samma'una lahum, tulisan, omongan penampil. Gimana cross checknya Bang Kakak orang ini? Tanya orang terdekatnya. Itu saya baru paham pepatah di Gontor dulu. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Apa bedanya waspada dengan curiga ya man? Kalau curiga, apapun yang dikerjakannya salah terus di mata kita. Tapi kalau waspada, kita dalam kondisi sadar. Dia mau pinjam duit, kita tinggal tanya, abang perlu berapa? Harus ada MOU, harus ada perjanjian tertulis. Jangan sok atuh mangga, saya mah ikut aja. Diinjak lah kau. Jangan sudak-sudak banget gitu maksud saya. Agak Melayu-Melayu sedikit gitu loh. Aku mah apa tuh? Apa? Pecahan apa? Cuma pecahan-pecahan rengginang, remahan rengginang di balik kali kobuan. Nah, bisa gitu. Sama'una lahum ya Bang Kakak, menunjukkan bahwasanya orang ini Allah kasih kelebihan public speakingnya bagus. Jadi kalau dalam ilmu public speaking, dia bukan lagi to inform, to share, to educate, to entertain. Kan fungsinya public speaking itu banyak. Ya, nih waktu dulu saya belajar public speaking, ada ilmu namanya to inform. Perhatian kepada pemilik kendaraan nomor KB 123 DO. Anda kami persilakan untuk memindahkan kendaraan Anda ke tepi Sungai Kapuas. Itu namanya to inform. Ada to educate. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini hitung-hitungan matematika manusia. Tapi kalau matematikanya Allah, 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 10 juta. Nah, itu namanya to educate. Lanjut, ada namanya to entertain. Yang saya bilang tuh kan, saya pernah cerita dulu tuh, ada bapak-bapak sakit gigi, pas giginya dicabut, bulan puasa nih ceritanya. Pas giginya dicabut di bulan Ramadan, pas mau bayar kata dokternya bilang, "Nggak usah bayar Pak Haji, ini bulan Ramadan, saya juga pengen beramal." Wah, Masya Allah, baik sekali Pak Dokter. Nah, dia tahu ya orang dari Samudra Atlantik lah. "Terima kasih Pak Dokter, Bapak lebih baik sekali," kata dia. Dipuji-puji lah, cerita dia. Dokter itu baik sekali. Saya cabut gigi tidak bayar, gratis," kata dia. Katanya di bulan Ramadan, kata dia. Pas dia berkaca langsung teriak, "Wah, kurang ajar itu dokter," kata dia. "Pantasan gratis, gigi emas saya yang dicabut," kata dia. Gigi emas. Ini cerita untuk ngibur Bang Abu ya. Apa yang dicabut Bang Abu? Gigi emas. Pantasan gratis, kata dia kan. Gigi emas engkau yang dicabut, kata dia. Nah. Loh, dia baru nyambung ya. Oh Allah, lamanya loading. Astagfirullahaladzim. Nah, ini contoh cerita namanya to entertain. Public speaking itu begitu. Ada fungsinya sebagai entertain. Tapi Bang Kakak, yang paling tinggi dari public speaking itu namanya to influence. Apa? Seni public speaking yang paling tinggi itu namanya to influence, mempengaruhi. Kayak yang dilakukan dokter tadi, itu dia sudah bisa mempengaruhi. Ini bulan Ramadan Pak Haji, saya juga pengen beramal. Masya Allah, tabarakallah, Pak Haji nih luar biasa. Saya tahu Pak Haji nih sering beramal. Saya tuh iri, saya juga pengen beramal kayak Pak Haji. Dia sudah mulai mensaiko Pak Haji ini di lambung-lambung untuk menutupi misinya. Ternyata apa? Gigi emas yang dicabut kawan. Berapa gram tuh Bang Abu? Sedang gak tuh kata Bang Abu?
Masih ada enggak Bang Abu yang pakai gigi emas? Di kampung-kampung mungkin masih ya. Masih ada kan? Saya masih pernah ketemu kok. Apa tak bahagia Pak Dokter tuh. Cabut gigi paling berapa ratus ribu ya enggak? Kalau yang dicabut gigi emas, ya berokah tak iya katanya. Aduh. Ini untuk gurau-gurau ya Pak Kakak. Kan tidak selamanya kita materinya harus tegang-tegang terus kan. Adalah hibur. Saya tahu hidup kakak, abang kakak ini udah susah gitu Pak. Jadi saya ini pagi ini pengen hibur abang kakak. Ya kan banyak dah masalah. Banyak meeting. Yang diposting itu kan meeting rapat. Yang tidak diposting itu kan invoice tidak ketagih. Itu kan tidak pernah diposting tuh. Kalau di Facebook sih saya tengok rapat terus kayaknya nih. Cuma invoice sangkut ya kan. Ini tak dibayar, ini duit mandek di sini. Ya pengusaha tuh gitulah. Mungkin saya kalau ketemu pengusaha tuh, nah gimana? Hehe, aman. Aman. Inilah yang aman, duit ini nyangkut di sini. Saya sudah terlanjur invest di sini. Itulah pengusaha. Ya namanya juga usaha. Gimana tagline-nya? Ya namanya juga usaha. Udah ya. Influence apa? Wa fikum sama'una lahum. Itu menunjukkan bahwasanya ada sekelompok orang di antara kalian yang mudah sekali dipengaruhi. Itulah pentingnya Bang Akak, kita sebagai business owner atau sebagai pemilik usaha atau kayak saya misalnya ngasuh di Munzalan ini, mengajarkan kepada tim saya untuk waspada, tebal-tebal telinga, hati harus hidup. Memaksa mereka ke masjid, subuh Quran, supaya punya benteng. Supaya punya apa? Punya benteng. Sekarang saya tanya sama Bang Kakak, penting gak kita minta perlindungan sama Allah dari orang-orang yang begitu? Harus sama Kakak. Pas dia mau niat nipu kita, tahu-tahu ban motornya bocor. Tak jadi ketemu kita. Pas dia lagi menjalankan aksinya, kita lagi buka CCTV, ketahuan. Itu namanya perlindungan Allah. Bagaimana cara dapat perlindungan? Cuma satu, ketaatan. Wattaqullah itu ada. Kalau kita taat apa kakak? Kalau kita dekat sama Allah, nanti Allah yang bimbing kita untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nih ayat Quran. Surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ayat biasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kasih jalan keluar. Tapi hari ini pagi ini karena tadi saya mulai dengan ayat mata, walau a'jabaka husnuhunna, penampilan, outfit ya kan, tulisan kadang-kadang nipu kita. Bagaimana kita sebagai orang yang lemah ini, bagaimana kita sebagai orang yang punya kesalahan ini, bagaimana orang yang sedang belajar menampaki hidup ini. Allah bilang, buka surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Orang-orang menyebutnya intuisi. Saya tak percaya dengan itu. Kalaupun betul dia kebetulan, tapi kalau furqan ini kebenaran. Bisa dipahami gak? Yang disebut-sebut sebagai intuisi itu, kalaupun betul, dia sifatnya kebetulan. Tapi kalau furqan apa kakak, jelas ini kebenaran. Perjanjian, hitam di atas putih, foto, video, rekaman suara, berita acara tertulis, itu penting. Someday suatu saat. Ini abang kakak ceritanya dua arah ya. Saya punya abang, ya, beliau cerita, beliau difitnah di kantornya, dibilang nipu uang perusahaan, ngambil uang, difitnahnya gitu. Tapi karena beliau nih punya data,
ketika melakukan apapun ada transaksinya, misalnya kayak proses sesuatu tuh pakai SOP gitu. SOP 1, SOP 2, SOP 3. Kayak hari biasa kan? Kontainer datang, foto. Buka pintu, foto. Gembok, foto. Buka, foto. Kontainer udah kosong, udah ada sisa, foto. Jadi ketika ada fitnah, ini cerita abang saya nih, kan dia difitnah di kantornya dibilang nipu, tapi data dia lengkap, dia jembreng semuanya, ini SOP semuanya. Akhirnya ketahuan yang ngambil duit bukan dia, bosnya malah yang ngambil duit, tapi pengen jadikan anak buah sebagai korban. Maka antum pun kalau ngerintis dari bawah, hati-hati. Perlunya waspada tuh itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini dia. Jadi wakil pengasuh perlu furqan. Buka usaha kontraktor perlu furqan. Buka usaha di bisnis bidang olahraga perlu furqan. Ngurus masjid Pak Rudi dan kawan-kawan kan buka usaha kontraktor, developer, perlu furqan Pak. Ini penting untuk apa? Untuk usaha kita, untuk kelangsungan bisnis kita. Kita berharap rezeki yang kita dapat rezeki yang halalan thayyiban. Kita berpartner bisnis perlu furqan. Ini kok tiba-tiba ada klien perempuan kok aktif sekali, waspada. Oh ternyata mau merusak bisnis, mau jadi penyusup. Tiba-tiba datang ke perusahaan kita, masuk langsung minta data. Kerjanya bagus. Ternyata semua database di perusahaan kita diambil sama dia, dibawa kabur, dibawa lari. Itu yang saya bilang, jadi pengusaha jangan Pluto. Mana Pluto? Polos, lugu dan tolong. Apa Mas Indra? Pluto. Apa Pluto? Itu dia. Coba jawab jujur ya. Banyak gak kejadian-kejadian pengusaha itu kena tipu gara-gara terlalu Pluto? Mas Rian? Nggak ada MOU, main percaya aja, ya kan? Gampang lah, kok nanti kita atur, kita jalan aja dulu. Kawan nih, gimana Pak perjanjiannya? Hak dan kewajibannya gimana? Kan gitu kan? Mana perjanjiannya, mana sertifikatnya? Pokoknya pesan aja dulu Mas, barang-barangnya nanti kita bayar. Term and condition, jangankan yang tak tertulis, yang sudah tertulis pakai notaris ya banyak Mas yang nipu. Mereka tidak takut sama Allah Bang Kakak. Mereka lebih takut sama polisi, lebih takut sama penjara. Maka kalimatnya Allah bilang, kalau kamu bertakwa, aku akan bikinkan furqan. Maka tadi saya bilang intuisi ya Bang Kakak, itu kadang-kadang benar, kadang-kadang betul. Tapi kalaupun betul namanya kebetulan. Tapi kalau furqan ini selalu tepat, selalu pas. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Ayo semuanya pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nanti abang kakak akan tenang ngadapin usaha. Abang kakak langsung bisa tahu gitu, ini kayaknya saya harus ginikan dulu. Makanya saya bilang kan, orang itu akan nampak sifat aslinya dengan duit. Tapi ada yang tidak mempan pakai duit. Kalau urusan duit dia jujur, kasih dia amanah, kasih dia jabatan.
Nah ternyata pas menjabat berubah, nampak sifat aslinya. Bossy, apa istilah bossy itu apa sih? Gimana sih? Ngebos. Gayanya tuh bukannya ngelayan, bukannya khidmat, malah ngebosi gitu. Minta dilayan apa? Minta dilayan. Itu kan menyebalkan sekali orang kayak gitu tuh. Betul enggak? Itu paling menyebalkan, paling tak suka. Nyuruh-nyuruh, ambilkan itu. Bilanglah, tolong. Saya tuh masih sampai sekarang tanya Mas Agus. Saya tuh bilang, Mas Agus, tolong ambilkan ini, tolong belikan ini. Harus ada kata, sekelas saya ngomong sama Mas Agus, bisa minta tolong enggak? Abang kakak yang baik rahmati Allah, antum kita semuanya perlu furqan juga menjalani kehidupan ini. Mana yang ori, mana yang tulus, mana yang modus. Start small, start easy. Gitu rumusnya. Oke, perjanjian awal bikin dulu di angka puluhan juta. Bertransaksi dulu nih. Satu, lihat kalau dia berinteraksi sama duit. Yang kedua, bagaimana kalau dia punya jabatan. Yang ketiga, Bang Kakak, dipesan banget saya ya, lihat bagaimana dia dengan perempuan. Kalau mau lihat orang, Bang Kakak, lihat bagaimana dia dengan perempuan. Ada tuh orang tuh yang memang tanda kutip ya agak ganjen sama perempuan. Dia udah beristri, tapi kalau sama perempuan tuh kayak suka caper-caper gitu. Ada kan? Apa kalau orang Melayu bilang sundal, gete. What is the meaning of sundal and gete? Bukan ganjen, dia tuh punya istri. Terus dia tuh kalau ketemu perempuan apalagi cantik tuh suka kayak tebar pesona, terus ngomong itu jadi apa kabar gitu. Lenje bahasa orang Jawa ya. Apa Pak Rudi bahasa ini? Nah nanti dia bilang, itu perempuannya yang godain aku, katanya. Aku sih nggak mau, kata dia. Perempuannya kok yang mancing-mancing. Bibir kau. Sifat asli, lenje bahasa Jawa ini. Dia kayak apa? Sok-sok dekat-dekat sama orang, ya kan? Terus kalau ngomong tuh kayak menyek-menyek ya, nggak tahu lah saya. Terserah Bang Kakak lah, tapi Bang Kakak paham kan? Jadi ketika kita ketemu dia tuh, si perempuan ini tadinya tidak pengen, tapi lama-lama, kok laki-laki ini asik. Tapi istrinya telantar di rumah. Tapi istrinya, anaknya sakit di rumah. Ada atau banyak? Laki-laki gini ada atau banyak? Ada atau banyak? Perempuan juga, jangan lupa. Emang laki-laki ya. Dia sama orang lain tuh, masya Allah sopannya luar biasa. Ya akhi, masya Allah. Ya, sama suami jadi injak malah ya. Ini yang saya bilang abang kakak, 3 sifat asli manusia. Saya tidak nyuruh abang kakak untuk curiga, tapi saya meminta abang kakak pagi hari ini untuk waspada. Apa? Waspadalah. Karena bukan hanya karena ada niat dari pelaku. Saya sering nih nengok orang ya di sosial medianya, di postingannya, pokoknya ikhwan banget. Aduh. Kalau kata orang Jawa tuh cah bagus gitu. Apa tuh? Kalau bahasa Jawa, cah bagus itu sosok yang perfecto. Beda sama bagus yang kita tahu itu merek kapur barus ya. Ada kan?
Kadang-kadang dia tuh kalau ngomong sama perempuan tuh dia nampak tuh, kita tahu kok ini lagi tebar pesona nih, agak gatal dikit nih. Sama istri orang, sama ini. Dia tidak mungkin untuk memiliki atau mengambil, tapi dia sekedar TP aja, tebar pesona. Perempuan gatal gitu juga banyak. Asli banyak sekali. Nah, saya mau ngomong terus terang tadi itu tidak enak. Nah, abang kakak, saya mau sampaikan tadi, kewaspadaan ini bukan dalam rangka memutus silaturahim. Kewaspadaan ini lebih pada jaga jarak. Bisa dipahami tidak kira-kira? Putus silaturahim tidak boleh. Tapi maksud saya, dia di sosial media mengakak, Masya Allah, Tabarakallah, itu wow, amazing. Tapi ternyata istrinya telantar, anaknya tak bisa makan, tidak dapat nafkah pasangannya. Kalau ngomong, wow, hebat. Paham tidak tuh yang saya sampaikan ini? Hah? Hati-hati ya. Maka saya pun sama kakak, kalau misalnya kayak ke masjidan, sini kan perempuan, saya balik baca Quran di sini, selesai saya pindah ke sebelah sini. Dengan SPA alhamdulillah saya jaga betul. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bersalaman itu katanya kan ada khilaf kan, tapi saya memilih yang kanan. Saya tidak bersentuhan bersalaman, memilih untuk itu. Sama budak-budak nih kan akadnya anak, ya kan, bisa aja saya kalau gatal gitu, salaman lah, bila lagi salaman sama budak-budak ini kan. Tapi tidak. Ini yang saya bilang abang kakak, kita perlu furqan supaya kita terarah hidup ini. Jadi jangan juga over ekspektasi kepada manusia. Bang, ini profilnya gini bang, wah ini. Wah, kita tuh nengok portofolio itu langsung kagum gitu, langsung percaya 100%. Hari ini abang kakak, wajah dan penampilan tidak bisa jadi jaminan. Catat ya, yang bisa jadi jaminan itu cuma sertifikat tanah sama BPKB mobil. Abang kakak sering lihat kan orang di sosial medianya wow amazing, pas kita ketemu B aja ternyata. Ternyata itu semuanya konten. Ini yang nomor 4 kamu kakak. Sudah salah. Iya nanti. Baik. Terima kasih banyak abang kakak. Mudah-mudahan hari ini materinya menjadi materi yang diberkahi Allah, diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita juga dijaga Allah, dilindungi Allah. Dan mudah-mudahan ya abang kakak ya, Allah kasih kepada kita semuanya furqan dalam menjalani keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, kehidupan, dakwah, apapun yang sedang abang kakak lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya furqan. Ya, Allahumma afrir alaina sabran, Allahumma afrir alaina furqan. Al-Fatihah.